Sesuai dengan janji Mimin di video sebelumnya, kita akan bahas yang jauh-jauh lebih seru lagi. Kita akan bahas bagaimana Kenzo pencariannya atas siapakah orang tua kandung dari Kenzo itu sendiri. Oke teman-teman, setelah pada akhirnya Kenzo memutuskan untuk menemani Aurel, akhirnya bikin Kenzo pun juga semalaman menemani Aurel. Tapi Kenzo nggak bisa tidur, kayak kepikiran terus siapakah orang tua dari Kenzo ini. Sehingga cerita Kenzo pun akhirnya mencari tahu. Pada akhirnya mendapati kenyataan justru Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Kenapa? Karena pada akhirnya nggak mungkin banget kalau misalnya anak pertama Rianti ini tuh adalah cowok. Karena dari biodata yang Kenzo temukan di episode besok, anak pertama Rianti itu adalah perempuan. Bahkan Kenzo pun juga langsung bercerita kepada Mutiara, Mut, saya ini bukan anak kandung dari papa dan juga mama. Dan kemungkinan besar kamu adalah anak kandung Bu Rianti. Mutiara bingung dong teman-teman. Duh, Kenzo kenapa ngomong kayak gini? Apa nih yang sebenarnya terjadi? Ya, pada akhirnya Kenzo pun juga tentu nggak bisa lagi mengelak, nggak bisa lagi menutupi semuanya. Karena memang pada akhirnya inilah yang harus dibongkar teman-teman. Apalagi Kenzo pun juga udah mulai capek, udah mulai muak juga melihat kelakuan dari Rianti yang seperti itu. Bagi Kenzo ini sudah kebablasan. Bagi Kenzo yang terpenting gimana pun juga caranya, Kenzo bisa menemukan kebenaran supaya Kenzo pun juga bisa hidup dengan tenang ke depannya. Bayangin lah, seorang anak bisa berpikir sedewasa Kenzo, gak langsung ngelabrak Rianti, gak langsung ngelabrak Aditya, cari tahu dulu semuanya sampai betul-betul valid, baru Kenzo akan ngebongkar semuanya. Rapih pokoknya teman-teman. Nah, oke, Kenzo pun juga akhirnya terus melakukan penelusurannya. Ya, bersama dengan Bu Cynthia, akhirnya Kenzo pun juga berkata, Bu, saya bukan anak kandung dari mama dan juga papa. Dan kalau ngelihat dari semua struktur, semua algoritma, semua kenyataan yang terjadi, histori yang ada, sepertinya saya ini adalah anak kandung dari Bu Cynthia. Karena kalau ngelihat tanggal yang sama, rumah sakit yang sama, itu benar-benar ada. Nah, awalnya tuh Kenzo nyeritain, padahal ya Bu, saya tadi udah ke rumah sakit Mulia, gak menemukan apa-apa. Literally gak menemukan apa-apa. Bahkan saya pun juga sampai harus benar-benar terus mencari kesana kemari, hingga pada akhirnya menemukan fakta-fakta ini. Jadi anak pertama mama itu bukan laki-laki melainkan perempuan. Jadi feeling saya berkata, Mutiara ini anak mama, sedangkan saya anak Bu Cynthia. Bu Cynthia bingung dan juga ngerasa gemeter kan teman-teman, karena pada akhirnya, apa benar Kenzo nih anak gue? Karena mau gimana pun juga kan, Bu Cynthia ini tuh memang pada akhirnya langsung turun tangan gitu teman-teman, mencari gimana pun juga caranya semua keberadaan tentang anaknya ini. Segitunya udah mencari, berjuang, pada akhirnya justru mendapati kenyataan kalau Kenzo ini adalah anak kandungnya. Bahkan Kenzo yang ngomong langsung. Tapi oke, Kenzo dan Bu Cynthia pun juga akhirnya menghela napas dulu, cool down dulu, sadar ini perjuangan masih panjang. Kenapa? Ya seperti yang teman-teman lihat aja di episode tadi. Ingat nggak, ada momen dimana tuh di sepertiga akhir sebelum bersambung, Kenzo bilang, nggak mungkin nanya sama mama, karena mama tuh pasti bohong. Saking udah muak keselnya Kenzo sama orang tuanya, makanya ini tuh adalah karma bagi Rianti. Karena pada akhirnya menyembunyikan rahasia sebesar ini. Oke, lalu apa selanjutnya Min? Dan apa yang menjadi deg-degan dan menjadi dar-der-dor di episode besok? Jadi di episode besok ini teman-teman, setelah akhirnya Kenzo yakin kalau Kenzo ini adalah anak kandung Bu Cynthia dan bercerita kepada Bu Cynthia, sekarang langsung berganti peran, itu adalah Bu Cynthianya. Bu Cynthia tanpa banyak basa-basi langsung menghubungi Rianti dan langsung mengajak ngobrol. Hebat ya Bu, kata Bu Cynthia. Selama ini ngerahasiain rahasia anaknya. Kenzo di saat semua orang yakin adalah anak kandung ibu, ternyata bukan anak kandung ibu. Dan justru Kenzo ini adalah anak kandung saya yang hilang, yang kemungkinan besar dicuri oleh ibu. Sontak saja hal ini pun juga membuat Rianti panik bukan main. Dan yang paling bego sebego-begonya Rianti teman-teman adalah Rianti keceplosan bilang, emang Kenzo anaknya Bu Cynthia? Emang kenapa? Keceplosan lah dan panik bukan main. Bayangin kalau sebelumnya tuh banyak hal yang terbongkar gara-gara tes DNA, gara-gara ini, pokoknya lewat perjuangan yang besar. Tapi itu literally gara-gara salah satunya mulut dari Rianti itu sendiri. Ya memang mulut orang jahat, penipu, tukang bohong ini tuh nggak bisa bohong juga pada akhirnya. Ngomong mulu terus
teman-teman. Pada akhirnya semua pun juga terbongkar. Ya, Priyanti pun juga panik bukan main dan langsung dihampiri oleh Cynthia. Nah, Bu Cynthia sadar dengan Bu Cynthia mematikan telepon dari Rianti, itu benar-benar membuat Rianti pun juga pasti panik bukan main dan langsung menghubungi Bu Cynthia. Dan benar aja, Bu Cynthia ditelepon terus-menerus berkali-kali karena pasti teman-teman Rianti minta jaga rahasia ini dan lain sebagainya macamnya. Terus dipikir Rianti, cuman Bu Cynthia aja yang baru tahu teman-teman. Nah, si Rianti berharap jangan sampai Kenzo tahu atau semua orang tahu. Terus Cynthia dengan bilang, angkat teleponnya. Halo Bu Rianti, justru saya tahu semua ini, itu informasi dari Kenzo. Lalu hancurlah semua, runtuh semua, ibaratnya badan dari Rianti ini. Begitu mendapati kenyataan, ternyata Kenzo sudah tahu semuanya. Pada akhirnya karma is real teman-teman. Dan pada akhirnya karma betul-betul datang menjemput Rianti. Sehingga pada akhirnya Rianti pun juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi.